Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai bahasa Nusantara. Nah, bahasa Nusantara seringkali diberi nama dengan beberapa nama yang sangat populer pada masanya. Yang pertama-tama adalah John Reinhold Foster. Jadi dia mengatakan bahwa bahasa di Nusantara ini seringkali disebut sebagai bahasa Polinesia. Kemudian juga ada yang mengatakan bahasa Melayu. Dan kedua bahasa ini berasal dari bahasa yang lebih tua, yang disebut dengan bahasa Melayu. Jadi bahasa, tentu saja yang di sini yang dimaksud adalah bahasa Melayu kuno. Nah, kemudian Polinesia. Di sini ada bahasa Polinesia purba yang digunakan oleh penduduk di Kepulauan Hindia dan juga kepulauan di sebelah utara yang berdekatan dengan benua Asia. Nah, Marsden yang pernah menulis buku tentang sejarah Sumatera mengatakan bahwa di antara kedua bahasa itu, yaitu bahasa Polinesia dan bahasa Melayu, ini mempunyai keserumpunan, tidak ada hubungan kekerabatan. Ya, karena memang kalau kita kaji bahasa Nusantara, memang kalau dilihat dari atasnya itu adalah mempunyai keserumpunan dengan bahasa yang disebut Austronesia. Nah, istilah Polinesia ini berasal dari Marsden. Jadi Marsden mengatakan bahwa bahasa yang dipakai di kawasan Asia Tenggara ini adalah merupakan bahasa Polinesia. Nah, sedangkan John Crowwood, ya, ini adalah anak buah Raffles yang mengatakan bahwa bahasa Melayu dan bahasa Polinesia ini tidak serumpun, terutama berdasarkan kosakata dari bahasa Austronesia. Jadi terutama kaitannya dengan bahasa Jawa dan Melayu. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari 8.000 kata Malagasy yang merupakan bahasa Austronesia, itu terdapat sekitar 140 kata dari bahasa Jawa dan Melayu. Kemudian dari bahasa Selandia Baru, ya, sekitar 4.560 kata Selandia Baru, itu ada 103 kata bahasa Jawa Melayu. Kemudian 3.000 kata dari bahasa Marquesas, ada 70 kata bahasa Jawa Melayu. Nah, sedangkan dari 9.000 kata Tagalog itu terdapat 300 kata dari bahasa Jawa dan Melayu. Jadi kalau dilihat dari jumlah kata, ya, terutama bahasa Jawa dan Melayu, maka bahasa Tagalog ini mempunyai kedekatan dengan bahasa Jawa dan Melayu, ya, termasuk Malagasy, ya, karena Malagasy ini merupakan penduduknya memang berasal dari suku Melayu. Jadi kalau dilihat dari DNA-nya, ya, orang Malagasy ini atau Madagaskar adalah keturunan dari masyarakat atau etnis Banjar di Kalimantan. Etnis Banjar ini merupakan keturunan dari suku Dayak Maanyan dan
campurannya dengan orang Melayu. Jadi orang Melayu ini 74% ya, sedangkan Dayak Maanyan hanya 26%. Jadi lebih dominan memang dari orang Melayu. Nah, karena dominan Melayu ini, ketika etnis Banjar bermigrasi ke Madagaskar, maka wajar saja terdapat 140 kata bahasa Jawa dan Melayu. Dan rupanya orang Banjar ini juga telah berkomunikasi dengan orang Jawa, sehingga beberapa kata Jawa, terutama dari bahasa Jawa kuna, itu terbawa sampai menjadi kosakata bahasa Malagasy. Nah, kemudian John Crowfoot ini juga membandingkan lagi, ya, misalnya bahasa dari suku Madura, jadi 1000 kata Madura itu ada 675 kata Melayu. Kemudian dilihat dari bahasa lain ada 325. Kemudian 1000 kata Lampung ada 455 kata bahasa Melayu. Kemudian 1000 kata dari bahasa Bali ada 470 kata dari bahasa Melayu. Kemudian 1000 kata Bugis ada 326 kata Melayu. Kemudian dari 1000 kata Kayan ada 114 kata Melayu. Nah, kemudian dari 1000 kata bahasa Kisa itu ada 56 kata Melayu. Jadi kalau dibandingkan kata-kata yang cocok dengan bahasa Melayu itu kira-kira 60%. Dan itu menunjukkan bahwa bahasa Melayu memang sering disebut sebagai lingua franca. Itu bahasa yang dipakai di kawasan Asia Tenggara. Nah, John Crowfoot ini mengatakan bahwa sebenarnya orang Indonesia itu tidak berasal dari mana-mana, tetapi malah merupakan induk yang menyebar kemana-mana. Jadi bahasa Jawa adalah bahasa tertua menurut John Crowfoot ini, dan merupakan bahasa induk dari bahasa-bahasa Austronesia lainnya. Jadi ini kemungkinan kalau kita lihat dari sejarah manusianya, ya, karena di Jawa ditemukan Homo erectus yang lebih tua, kemudian ditemukan manusia Jawa, ya, kemudian juga ditemukan manusia dari Flores, ya, kemudian juga ditemukan Homo wacakensis, dan itu menunjukkan bahwa Jawa kelihatannya memang menjadi salah satu tempat asal-usul manusia, ya, yang asalnya dari Jawa itu. Nah, kemudian von Humboldt ini mengatakan bahwa bahasa Kawi adalah bahasa Jawa kuna yang banyak menerima kata-kata Sanskerta. Jadi sebenarnya bahasa Kawi itu ya sama dengan bahasa Jawa kuna. Nah, jadi bahasa Jawa kuna ini merupakan bahasa yang mendapatkan ya mungkin sekitar 5.000 kata-kata Sanskerta yang diserap, ya, dan kemudian akan menjadi bahasa yang menggunakan kata-kata Sanskerta yang lebih dipermudah, ya, terutama bacaannya. Nah, pendapat Humboldt ini adalah masalah keserumpunan, ya, bahasa Melayu dan Polinesia yang menentang pendapat Crowfoot. Jadi istilah
Kemudian muncul istilah Melayu Polinesia, ini berasal dari Humboldt. Jadi sering kita mendapati manuskrip kuno yang berasal dari Indonesia ini seringkali disebut sebagai manuskrip Melayu Polinesia. Nah, jadi ini merupakan konsep yang dilontarkan oleh von Humboldt. Nah, kemudian Logan. Nah, Logan ini mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini berasal dari Assam di Asia Tenggara. Hal itu didasarkan atas kesamaan kebiasaan beberapa suku di Sumatera dan Kalimantan dengan suku Naga di Assam, yaitu adat memotong kepala dan mencacat gitu ya kulit pada adat orang Dayak, kemudian perumahan bujang dan perhiasan. Jadi di sini memang ada kesamaan kebudayaan ya. Jadi kalau dilihat dari kebudayaan itu ada kesamaannya, maka orang seringkali memperkirakan mempunyai hubungan kekerabatan. Nah, Logan ini adalah seorang sarjana yang mencari tanah asal bangsa Austronesia di luar Austronesia sendiri. Jadi Logan ini adalah sarjana yang pertama kali memakai nama Indonesia, yang kemudian disusul oleh A. Bastian dan juga oleh para sarjana dari Belanda. Nah, kemudian Hemi ini mengatakan bahwa bahasa Champa, bahasa Piak, bahasa Jare, dan beberapa bahasa lain di pegunungan Cochin Cina itu disebut bahasa Melayu kontinental. Jadi Melayu kontinental ini tidak mungkin berasal dari bahasa Melayu. Ya, tetapi keduanya adalah warisan dari bahasa purba, yaitu bahasa Melayu kontinental. Ini yang kemungkinan besar disamakan dengan bahasa Austroasiatik. Nah, kemudian Maurice mengatakan bahwa bahasa Bahnar adalah tetangga bahasa Champa dan termasuk rumpun bahasa Khmer. Jadi contoh kata bia misalnya yang berarti buaya, kemudian kata hemoid yang berarti semut, kemudian kata kit yang berarti katak. Nah, kata-katanya banyak yang sama dengan bahasa Champa, misalnya hiang. Jadi kata hiang itu merupakan bahasa Champa yang sama dengan dewa. Kalau di dalam bahasa Jawa ada kata hiang, orang Sunda menggunakan hiang. Jadi kata hiang, hiang, yang itu merupakan ada kerumpunan ya, ada keserumpunan antara kata yang sama dengan bahasa Champa dengan bahasa Sunda dan Jawa. Nah, kemudian Doris Bohr ini membandingkan antara bahasa Khmer dengan bahasa Indonesia. Jadi misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata abang atau merah, maka dalam bahasa Khmer ada bong. Kemudian dalam bahasa Indonesia kata emas di dalam bahasa Khmer disebut meas. Kemudian perak dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Khmer preak. Kemudian kata lembing dalam bahasa Indonesia sama dengan kata lopeng dalam bahasa Khmer. Kemudian kata kertas dalam bahasa Khmer disebut kardus.
kata Mika dalam bahasa Indonesia itu kalau dalam bahasa Khmer disebut mekhas. Kemudian kata penunjuk ini ya dalam bahasa Khmer ne. Kemudian kata sana itu sama dengan dalam bahasa Khmer adalah nan. Kemudian bahasa Indonesia nun dalam bahasa Khmer nu. Jadi bahkan mungkin kata ne ini merupakan kata yang lebih tua daripada ini. Kemudian nu itu lebih tua daripada nun. Ya, maka di dalam bahasa Indonesia ada kata ini, ya, nan dan nun. Itu sebenarnya merupakan pengaruh dari bahasa Khmer. Nah, kemudian Henry Yule ini mengatakan bahwa bangsa Melayu baik yang ada di daratan Asia maupun di kepulauan ini tidak suka minum susu sewaktu makan. Jadi mereka tidak mempunyai kebiasaan minum susu, terutama pada orang-orang yang sudah dewasa. Kemudian mereka suka kepada ikan yang dibusukkan dan juga melakukan pelubangan pada daun telinga yang terlalu lebar. Jadi ini merupakan suatu ciri khas dari bangsa Melayu. Ya, ini juga orang Jawa tahun 70-an, 60-an ini masih banyak yang lubang telinganya itu lebar sekali. Ya, jadi bahkan kalau lebih lebar itu lebih bagus karena seringkali diberi semacam beban ya supaya daun telinganya itu lebar lubangnya. Nah, kemudian juga pada bangsa Melayu terdapat adat memotong kepala. Ya, seperti yang ditemukan pada bangsa lain seperti Kuki ya misalnya, Naga, kemudian Garo di Pegunungan Assam, ya, dengan adat suku Dayak di Kalimantan dan juga Toraja. Jadi orang-orang Toraja dan Dayak kemungkinan ada hubungan kekerabatannya dengan bangsa di Assam, Pegunungan Assam di India. Nah, kemudian juga ada kesamaan mengenai cara atau kebiasaan yaitu melapis gigi dengan emas. Jadi ini adalah juga satu rumpun ya. Jadi berasal juga dari bangsa ya, seperti Kuki, Naga dan Garo di Pegunungan Assam. Itu senang melapis gigi dengan emas. Jadi adat ini berasal dari Yunan. Ya, jadi Yunan, kemudian Sumatera, Sulawesi dan sampai ke timur. Nah, tradisi lain yang juga diteruskan adalah suka mengadu ayam. Jadi mengadu ayam ini merupakan tradisi yang dibawa oleh nenek moyang kita yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian yang lain misalnya rumah barak. Jadi rumah barak yang didiami oleh berbagai keluarga. Ya, misalnya kita bisa temukan pada Singpo ya, masyarakat Singpo, kemudian Mismis, kemudian Mikir di perbatasan Assam. Nah, ini sama dengan rumah adat Dayak di Kalimantan. Nah, kemudian rumah-rumah itu didirikan di atas tiang. Jadi tidak karena tanahnya becek ya, tapi karena adat ini juga ada pada di Pegunungan Arakan pada suku Karen,
bah, Bahnar dan suku-suku di Kalimantan dan Sunda. Jadi mereka membangun rumah dengan tangga itu ya, bukan karena becek, tetapi karena memang mereka kemungkinan besar ya, ada kaitannya dengan tradisi ya. Kalau pada orang-orang Australomenesuit, karena mereka mempunyai semacam apa ya, ketakutan terhadap air, jadi mereka takut menyentuh air, maka dibikinlah seperti rumah panggung atau rumah di atas pohon. Nah, kemudian juga suami setelah menikah, maka dia termasuk dalam keluarga istri. Ya, ini akan tampak dari masyarakat Kasih, ya, Piak, Sumatera Barat dan Dayak. Nah, dalam hal kesopanan, mereka akan menyebut nama ayah dengan nama anaknya. Jadi orang Jawa pun pada tahun 70-an seringkali menyebut seseorang ayah dengan nama anaknya. Dan ini juga ditemukan pada bahasa Kasih, bahkan mungkin ini seluruh Austronesia. Jadi orang Indonesia rata-rata menyebut seorang ayah dengan nama anaknya, terutama anak yang laki-laki. Nah, dalam menghitung menggunakan kata bilangan bantu. Jadi seperti kata ekor, orang, ya, belah dan sebagainya, atau buah gitu ya. Jadi itu merupakan kata bilangan bantu, dan dalam bahasa Indonesia pun masih dipakai pada masa sampai pada masa sekarang. Ya, berapa buah, berapa helai, berapa orang, berapa ekor. Nah, tentu saja kalau binatang disebut berapa ekor, ya tidak hanya ekor saja berarti ya, maksudnya seluruh dari binatang itu. Jadi itu sebagai kata bilangan bantu. Nah, ahli berikut adalah Kane. Jadi Kane ini mengatakan bahwa di Indochina ini kedapatan penduduk dengan dua macam warna kulit, yaitu berkulit kuning seperti bangsa Mongol, dan yang berkulit keputih-putihan ialah bangsa Kaukasus. Nah, yang pertama ini menduduki Burma, ya, kemudian Kasih, San, kemudian Siam, Laos, dan Annam. Nah, yang kedua meliputi Kamboja, Champa, Kui, Mois, dan Penong. Nah, kedua golongan bangsa ini berbeda kulit dan bahasanya. Jadi yang pertama itu menggunakan bahasa Eka suku. Nah, sedangkan yang kedua menggunakan bahasa Dwi suku. Jadi memang kata-kata Austronesia pada awal mulanya memang merupakan kata-kata suku. Jadi sebagai contohnya misalnya cara menghitung saja, ya, misalnya Ji itu sebenarnya memang aslinya dari Ji, Ro, Lu, Pat, Ma, Nem, Lu, Nga, Luh. Jadi itu sebenarnya bilangannya atau kata bilangannya memang Eka suku. Tapi dalam perkembangannya Eka suku berubah menjadi Dwi suku. Ya, nanti akan dalam penyesuaiannya sering terjadi seperti itu. Nah, tetapi memang ya ma itu berarti kata lima, tapi ada juga ma yang artinya ayahanda. Ya. Jadi orang menyebut ayahanda dalam ma. Kalau nyebut
ibu misalnya Yung ya, Biung. Jadi kata Biung itu sebenarnya suatu dua suku kata yang perkembangannya dari Yung. Bi itu ya juga satu kata sebenarnya. Bi itu artinya ibu. Jadi bi, bu, ya. Dari kata bi dan bu itu muncul kata ibu, dwi suku. Dari kata bi menjadi bibi, ya bibi itu sebenarnya juga artinya ibu. Kemudian dari kata bu muncul babu, babu juga sama dengan ibu, ya. Maka ada kata babon, babon itu berarti induk. Ya, jadi memang dalam perkembangan bahasa Austronesia ini merupakan kata-kata yang berasal dari eka suku menjadi dwi suku. Nah, dalam bahasa Melayu dan Polinesia, ya, ini semula diduduki oleh bangsa yang berwarna hitam. Jadi ini juga karena orang-orang Afrika dengan teorinya The Out of Africa, mereka datang 50.000 tahun yang lampau, jadi di sebelah barat gitu ya. Kemudian mereka berpindah ke sebelah timur, ya. Jadi yang di sebelah barat ada Negrito. Jadi orang Negro itu dulu kelihatannya kecil-kecil, ya. Maka disebut bangsa Negrito, ya. Tetapi yang ke Papua mereka kemudian lebih tinggi, ya. Sehingga kemudian yang ke timur disebut sebagai bangsa Papua dan kemudian menjadi nenek moyang bangsa aborigin di Australia. Nah, tetapi rupa-rupanya orang-orang Afrika itu terdesak oleh bangsa Mongol dan bangsa Kaukasus yang datang dari Asia Tenggara. Nah, kemudian percampuran antara Kaukasus, Mongol dan Papua ini melahirkan bangsa Alturos yang banyak tinggal di Pulau Seram, Timor, Jailolo, Misol dan kepulauan sebelah barat Irian. Kemudian Melanesia, Hebriden baru, Solomon, Fiji dan Caledonia. Jadi penamaan istilah, ya, Kaukasus, Mongol, kemudian Papua. Jadi memang di Indonesia pernah terjadi semacam pembauran. Ya, jadi kemungkinan yang disebut dengan Mongol itu adalah Austroasiatik gitu ya. Nah, yang Kaukasus sebenarnya tidak sama dengan Austronesia. Jadi memang di Indonesia terjadi pembauran Austronesia, Austroasiatik dan Australo-Melanesioid, ya, yang kemudian menjadi nenek moyang orang Papua dan aborigin. Nah, memang di Sumba khususnya di situ pembauran yang jelas dari ketiganya memang terjadi di Sumba. Jadi Sumba ini merupakan tempat yang sangat istimewa untuk menunjukkan bahwa ketiga bangsa itu pernah bersatu dan berbaur. Nah, kemudian daerah Melayu itu sama sekali diduduki oleh bangsa Kaukasus dan Mongol dari daratan Asia Tenggara. Jadi kemudian kedua bangsa itu bercampur. Bangsa Kaukasus yang datang lebih dulu terdesak oleh bangsa Mongol dan dimanapun merupakan alas atau substratum. Jadi tempat-tempat yang dikuasai oleh bangsa Kaukasus adalah Nias, ya, Tapanuli, Aceh, Lampung, Pasemah, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Pora. Jadi ini rupa-rupanya Kaukasus ini dalam teori yang baru ini kelihatannya sama dengan Austronesia. Nah, kemudian bangsa Melayu adalah campuran Kaukasus dan Mongol. Jadi bangsa Melayu yang menurut Kane ini campuran antara Kaukasus dan Mongol adalah sebenarnya campuran antara
Austroasiatik dan Austronesia. Tetapi khusus di Nias dan Mentawai penduduknya itu 100% adalah Austronesia. Dan Austronesia ini membawa penyakit yang tradisi ya, penyakit yang turun-menurun, yaitu diabetes mellitus. Jadi penduduk Pulau Nias dan Mentawai itu 100% adalah Austronesia, dan mereka mempunyai peluang, mempunyai penyakit warisan dari nenek moyangnya adalah penyakit diabetes mellitus. Jadi meskipun bangsa Melayu adalah bangsa campuran, tetapi seperti bahasa-bahasa yang terdapat di Kamboja dan sekitarnya, jadi keserumpunan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa di daratan Asia Tenggara berdasarkan kajian filologi. Kemudian morfologi bahasa yang tersebar itu sama tepat. Begitu pula dengan rumpun bahasa Indo-Pasifik ya, Melayu Polinesia, meliputi juga daerah bahasa-bahasa Dwisuku Indo-Cina sebagai induk bahasa kepulauan ini. Nah, kemudian bangsa yang berwarna hitam ini mendiami Polinesia di antaranya yaitu di Kepulauan Samoa, Tahiti, Hawaii, Maori, Tonga, dan Marquesas. Jadi mereka tidak langsung mempunyai pertalian dengan bahasa Melayu. Jadi pertalian langsung mereka dengan bahasa Kaukasus yang ada di daerah Melayu. Kemudian perpindahan bangsa Kaukasus ke timur kiranya sebelum atau bertepatan dengan kedatangan bangsa Mongol dari daratan Asia Tenggara atau sebelum terbentuknya bangsa Melayu. Di Polinesia tidak terdapat ya anasir atau darah Mongol. Jadi pertalian bangsa Indonesia berdasarkan hasil penyelidikan bahasa kemudian tubuh dan juga tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang masih berlanjut. Nah, yang terakhir adalah Zoetmulder. Jadi Zoetmulder ini memandang bahwa bahasa Nusantara ini disebut menurut berita Cina yaitu bahasa Kunlun atau bahasa Kwenlun, yang merupakan bahasa yang dipakai oleh penduduk yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, sehingga ketika masyarakat Jawa mendapat pengaruh dari bahasa Sanskerta, maka kemudian bahasa Kunlun yang kira-kira mendapat 5.000 kata Sanskerta, itulah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawa Kuna. Nah, sehingga bahasa Kunlun adalah nenek moyang bahasa Jawa Kuna. Nah, begitu pula dengan bahasa Melayu Kuna. Jadi bahasa Melayu Kuna itu juga termasuk bahasa Kunlun atau Kwenlun yang telah mendapat pengaruh kata-kata Sanskerta yang kemudian disebut sebagai bahasa Melayu Kuna. Nah, jadi bahasa Melayu Kuna dan bahasa Jawa Kuna ini sebenarnya satu rumpun bahasa yang sangat dekat, tetapi rupa-rupanya orang Melayu lebih cepat berbangga dengan bahasa nenek moyangnya daripada orang Jawa. Karena pada abad ke-7 prasasti-prasasti Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu Kuna, sementara orang Jawa, masyarakat Jawa lebih senang menggunakan bahasa Sanskerta. Dan bahasa Jawa kuno, Jawa Kuna itu dipakai pada awal ya abad ke-9. Jadi orang Jawa terlambat dalam
menyadari ya bahwa bahasa nenek moyangnya ini dipakai untuk menulis prasasti. Jadi lebih cepat orang Melayu, itu bahasa Melayu kuno pada abad ke-7. Nah, sedangkan orang Jawa kuno menggunakan bahasanya itu di dalam prasasti baru pada abad yang ke-9. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.